Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan tayang setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora yang insya Allah akan mewarnai dan mencerahkan kehidupan iman dan Islam kita. Amin, amin ya robbal alamin. Saya Hisan bersama Ustazah Lulu dan Fadil pada kesempatan kali ini akan membahas seputar adab pertemanan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah sehat? Alhamdulillah sehat. Fadil apa kabar? Baik, alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah. Nah, Ustazah, topik kali ini adalah tentang adab dalam pertemanan nih Ustazah. Nah, mungkin Fadil punya pengalaman. Pengalaman mungkin ini saja. Dulu tuh ada teman aku iseng saja. Kayak kan kita udah sahabatan lama ya, udah 30 tahun lebih. Umur saya 20. Umurnya 20. Nah loh. Nah jadi tuh waktu itu lagi makan. Terus pas lagi saya makan dituangin dituangin air putih. Kan iseng saja. Itu boleh gak sih? Terus makanannya dimakan nggak habis itu? Dimakan tetap mubazir. Iya, jadi saya makan air putih mie instan. Oh. Itu gimana saja. Teman saya iseng banget soalnya. Iya. Iya, jadi kan Islam mengatur semua ruang kehidupan kita ya. Bukan berarti kita nggak boleh bercanda, bukan. Dalam Islam pun dikasih ruang kita untuk bercanda. Bahkan Rasulullah itu paling suka menyapa anak kecil dan nenek-nenek ya. Nenek-nenek dan anak kecil itu sebab nenek-nenek dan anak kecil itu kan orang yang ibaratnya lemah. Jadi atau mungkin kadang mudah dibohongin gitu. Tapi Rasulullah nggak bohong terhadap nenek-nenek atau anak kecil itu dalam bercanda. Ya. Jadi maksudnya bohong di sini bisa jadi kalau kita bercanda tetapi tidak sesuai dengan aturan atau adab-adab, ya jatuhnya kita jadi berlebihan. Sementara berlebihan itu kalau dalam Islam takalluf ya, berlebihan itu nggak boleh. Kalau bahasa anak sekarang mungkin lebay gitu, berlebih-lebihan. Jadi kan maksudnya makanan. Ini adab makanan aja kita terhadap makanan itu harus bersyukur ketika makan, baca bismillah, kemudian nggak boleh mencela makanan ya. Kalau suka dimakan, kalau nggak suka tinggalkan. Kalau dibilang nggak enak nih. Ya itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi gini. Terus berarti kita bohong dong ke yang masak. Enggak, jadi gini. Kalau kita mau, Kan harus jujur saya. Kalau kita mau nih makanan nih, kalau kita mau makan, kalau nggak mau nggak enak nih, kita rasa nggak enak, aduh gimana? Bukan dibuang. Nggak enak. Makanannya dihujat. Iya, nggak boleh. Jadi kalau misalkan kita nggak suka, udah tinggalkan aja, nggak usah dikata-katain, nggak usah dibilang nggak enak, ini makanannya keasinan, nggak enak nih, asin banget. Iya. Nah itu nggak boleh. Nah itu kalau nggak, yang namanya nggak boleh kan berarti kalau adab itu kalau kita lakukan kita dapat pahala. Adab itu sunnah, adab itu akhlak. Jadi Rasulullah itu bersabda, wa ma bu'ithu illa li utammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Jadi yang kurang-kurang dari kita nih, misalkan kita udah rajin ibadah, udah tahu agama dan lain-lain, tapi dalam adabnya atau dalam akhlaknya kurang. Nah itu harus disempurnakan karena imannya nggak sempurna. Jadi sayang kalau ibadahnya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi dalam adab kita nggak perhatian. Misalkan tadi tuh menghina makanan atau nggak enak makanannya atau kondangan walimahan atau prasmanan apa gitu, nggak enak gitu. Nah dalam hal ini Rasulullah memberikan kiat, kalau kamu suka makan, kalau nggak suka tinggalkan. Gitu. Berarti kalau misalkan baru datang nih makanan, saya makan baru satu, udah tinggalin aja deh. Tinggalin. Karena nggak enak. Tapi nggak Iya, bilang tapi apa-apa. nggak boleh. Nggak bayar. Ya, ada mencuri. Iya. Jadi nggak boleh diomong-omongin, nggak boleh Tapi dibilang. kalau misalkan kayak nggak enak
ntar orangnya nggak tahu kalau selama ini dia masak ternyata nggak enak tuh gimana? Itu kan lain. Kalau mungkin untuk Biar negor quality gitu loh. control ya, quality control Masukan. masukan nggak apa-apa, Insight. itu mah beda. Tapi kalau kita sering bisa jadi sebenarnya kita bukan hanya ngata-ngatain makanan, kita sama orang, sama benda, sama apa juga mungkin suka mencela. Naudzubillah, jangan sampai. Jadi memang adab ini ya kalau dilakukan terus-menerus ya itu akan jadi karakter kita. Akan jadi akhlak kita. Ya memang adab itu ya akhlak gitu. Makanya suruh terus-menerus, jadi nggak boleh mencela makanan terus-menerus. Nanti jadi akhlak kita bahwa kita nggak pernah mencela makanan. Karena apa? Ini ajaran Rasul, bukan main-main. Rasulullah itu disebutkan tidak pernah mencela makanan. Nah kita berapa kali mencela makanan? Padahal Rasulullah itu teladan kita. Kita pengen bersama Rasulullah, kita pengen nanti itu dapat syafaat, dapat pertolongan dari Rasul kita yang paling banyak. Terus kalau misalkan lagi sholat terus gangguin teman boleh nggak Ustazah? Nah itu, ini lagi-lagi kan tadi Sampai makanya batal kita sholat lagi ya. bicarain masalah adab ya. Misalkan kalau misalnya saya lagi sholat sendiri nih, terus di belakang ada teman saya yang mau ikutan, terus ditepok aja tapi saya nggak sholat. Nggak sholat, oh lagi nggak sholat gitu. Bukan, jadi saya sholat, terus teman saya datang dari belakang nepok. Padahal nggak mau jamaah, ditepok doang, jadi ngomong sendiri. Gitu. Itu boleh nggak saja? Iya, jangan itu makanya kan tadi makan nih, makan nggak boleh dibuat bercandaan. Terus sholat juga Apalagi memang ibadah. nggak boleh. Sholat itu kan, Santai kali lah, kan temenan udah lama saja. nah itu santai alasan manusia. Tapi aturan Allah kita nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Aturan Allah itu sholat itu ibaratnya waktu kita bersama Allah, waktu kita paling dekat dengan Allah. Jadi nggak boleh dibuat mainan atau apalagi dicampur urusan manusia. Contohnya diajak ngomong imamnya misalkan gini, jangan panjang-panjang ayatnya gitu. Oh lagi baca dibilang udah berhenti gitu. Ya? Iya gitu. Itu dosa. Berarti Iya. kalau ya dosa sih gitu enggak, cuma adabnya aja. Berarti ini kurang imannya atau tidak sempurna imannya. Jadi naudzubillah kan memang kita mau punya iman yang enggak sempurna, kan enggak. Enggak. Makanya enggak boleh main-main dalam sholat. Tadi dalam makan juga adab-adabnya harus diperhatiin. Sebenarnya Islam mengatur semua adab-adab kehidupan kita, cuma kadang itulah kesempurnaan iman seseorang. Jadi semakin baik imannya, dia semakin perhatian dengan tingkah laku kita. Nggak seru saja kalau nggak ngisengin sama temen mah. Iya, lucu itu kan kita emang kata Rasulullah juga kita boleh tertawa, kita boleh bercanda, tapi nggak boleh yang menyakiti orang, bercandanya nggak boleh menjatuhkan orang, bercandanya nggak boleh bohong. Kan orang ngerasa semakin dekat tuh semakin asik tuh jailnya. Makin enak usil nih. ya. Ya, makin Terus usil. kadang menghina juga jadi nggak berasa, misalkan pendek lu gitu. Ya, KT gitu. Gitu. Stunting gitu. Iya, sebenarnya nggak boleh orang Rasulullah aja nih, kata Rasulullah kalau kita ibaratnya punya teman, punya saudara, punya istri, punya suami, panggillah panggilan yang dia sukai. Soalnya saya kan ada temen yang stunting, saya panggil hidung pesek gitu nggak apa-apa kan. Tuh kan, iya nggak, jangan. Oh jangan. Jadi walaupun benar juga Dosa Iya. sebenarnya dosa sebab sudah Jadi kayak menyangkut. nama panggilan dia gitu. Iya, udah nyangkut ciptaan Allah. Oh. Jadi kenapa nggak boleh? Karena ini haknya Allah menciptakan sedemikian rupa. Kita panggil, cebol lu gitu, kate lu gitu. Iya. Kan jadi khas Atau dia. apalagi, iya. walaupun misalnya itu ya Ustazah. Maksudnya benar tapi tetap tidak boleh. Apalagi Yang bohong. baik, iya, Kalau apalagi bohong tuh maksudnya gini, pengen bikin lucu orang, tapi dengan kebohongan. Pengen supaya orang ketawa. Kalau misalkan saya kan dulu basket ya. Berarti tunggu dulu deh Pak Dil. Oke, Nih, gimana? kalau kita pengen bikin ketawa orang, tapi kita maksudnya ria gitu, niatnya aja udah ria, pengen dinilai lucu, pengen dinilai Oh, cair, terus apalagi pengen dinilai asik, itu aja udah sebenarnya ria. pencitraan ya. Oh. Jadi tujuan melawak itu apa? Tujuan lucu itu apa? Boleh, dalam Islam boleh kita melucu, boleh. Yang Tapi penting niatnya. itu niatnya dilurusin, jangan ria, jangan karena pengen dipuji supaya dibilang lucu, akhirnya kita bohong melakukan semua hal. Untuk
biar biar lucu dibilang dan bohong, biar dibilang lucu bukan bohong. Kalau ngisenginnya kayak ngumpetin sepatu gitu Iya. atau ngumpetin barangnya deh, itu nggak apa-apa kan Ustazah? Sampai dia nangis. Dibilang Boleh ya lah. sebenarnya sih Ustazah bukan yang nimbang boleh atau nggak boleh, cuma kalau Ustazah lihat dari ayat-ayat yang Allah turunkan kayaknya takut juga kalau udah paham. Ya, Berarti nggak sebab boleh kata Allah ngumpetin. apa dalam surat Al-Insyirah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dalam surat Az-Zalzalah kayaknya, bukan Al-Insyirah, Az-Zalzalah. Ya, itu siapa yang melakukan perbuatan sekecil apapun akan dibalas kebaikan kalau berbuat baik. Kalau berbuat jelek sekecil apapun itu akan dibalas. Misalkan nyembunyiin sepatu. Kalau kita pikir panjang, kalau pikir pendek sih bercanda gitu. Iya bercanda. Tapi kalau pikir panjang berarti kan bikin susah Mikir orang. panjang. jadi tergantung niatnya ya Ustazah. Iya, mikir panjang itu mikir ke akhirat. Masya Fadil. Allah, insya Allah, Ustazah. Bener. Sampai akhirat melampaui dunia. Iya, jadi kayaknya begitu. Cuma ya memang sih kalau generasi muda diajak ngomong mikir akhirat kayak jauh gitu ya. Emang jauh saja. Iya emang jauh. Cuma sebenarnya deket. Sebenarnya deket. Sebab anak muda banyak Bukan yang dekat meninggal. itu kematian Ustazah. Iya, maksudnya anak muda aja banyak yang meninggal. Oh Iya, ya benar betul, sih. Terus ada juga nih kalau misalkan saya kan dulu di komunitas basket. Kalau misalkan kayak abis nyetak gol gitu, kayak nepak-nepak kepala temennya gitu Ustazah. Itu boleh nggak? Kayak, weh bagus loh, weh. Iya, Gitu. di ini ya. Ada yang nanti dikeroyok, ditindihin gitu ya. Ya ditiban-tibanin. Menang. Fisik ya, bercanda fisik gitu. physically bercandanya. Itu gimana saja? Boleh kan? Enggak juga. Kan ngerasa deket. Kepala juga tadi. Iya, kepala. Itu kejadian-kejadian gitu kan banyak yang bahaya itu. Ada yang dikagetin, ada yang diapain tuh lagi hari lahir dia, terus tahu-tahu diapain ya. Ceplokin telur dilempar ke Nggak tahu telurnya banyak virusnya gitu. Telurnya Tahu-tahu ceplok, dadar balado gitu. banyak. tahu-tahu buta gitu ya. Iya. Kadang emang mungkin karena nggak berpikir panjang sih kalau kata Ustazah. Berpikir panjang tuh maksudnya gini, berpikir bahwa ini kira-kira dampaknya Berpikir bahaya nggak. panjang. Berpikir matang. Matang. Jadi kalau mau ngituin orang, ini kira-kira bahaya nggak? Ini kira-kira dosa nggak? Karena apa? Memang kita disuruh berpikir karena kita dikasih akal pikiran kan. Lisan kita dikasih akal itu beda dari binatang. Ya makanya suruh berpikir ini kira-kira mendatangkan kesenangan, mendatangkan kebahagiaan atau mendatangkan kesusahan. Kalau tadi tuh kata Fadil ngumpetin sepatu temen, mendatangkan kebahagiaan apa kesusahan? Kebahagiaan. Buat saya. Buat saya. Iya kan? Nanti setan juga bisa ini ya Ustazah ya. Berkolaborasi. Seperti di ayat Iya. yang ada di surat Al-Isra. Al-Isra ayat 53. 53 ya. Iya. Coba deh baca artinya. Hisan. Coba artinya. Fadil dengerin. Oh iya saja. Ini ayat-ayat ini tentang tadi yang Fadil Tentang tanya, usil. yang kita ngobrol, yang Fadil seneng. Iya. Seneng ngusilin temen. Iya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Al-Isra surat 17 ayat 53. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah ini maksudnya gimana nih Ustazah tafsirnya? Jadi di situ jelas ya Allah menerangkan bahwa bisa jadi bercandaan itu akan menjadi perselisihan. Jadi kalau udah bercanda berlebihan, kalau proporsional aja nggak apa-apa ya. Rasulullah juga suka melucu, Rasulullah juga suka membuat orang tersenyum, tapi nggak boleh berlebihan. Karena kalau berlebihan itu tadi kan di situ dibilang bisa mencelakakan, bisa nanti digoda setan, dan setannya seneng. Jadi setan itu membuat orang yang tadi bercanda jadi berantem. Perselisihan. Perselisihan, membuat perselisihan. Terus di situ dijelaskan jadikanlah setan itu menjadi musuh yang nyata. Jadi memang kita dibuat ibaratnya dibuat kayak nggak terasa digoda sama setan. Ya, setan kalau menggoda kita berasa mungkin pinteran kita gitu. Saya nggak mau ngikutin langkah-langkah setan, nggak mau ngikutin langkah setan kan nggak kelihatan. Gaib. gaib. Nah
kalau kita menjadikan setan musuh yang nyata bagi kita, maka kita benar-benar waspada. Jadi waspada itu gini, oh iya ya ini nggak boleh, ada rambu-rambu, oh iya ini nggak boleh. Tapi kalau kita tergoda setan, udah bablas, ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Iya. Asik. Iya, Iya. asik di dunia, tapi di akhirat bahaya. Gitu. Berarti yang boleh tuh usil atau bercandanya gimana? Atau ada yang nggak boleh nggak sih? Iya. Usil atau bercanda? Jadi bercandaan itu boleh selama bermanfaat, terus jangan ada unsur bohong, jangan ada unsur menghina, melecehkan, ya membuli, itu nggak boleh. Niatnya juga harus bukan karena ria ya Ustazah. Iya, niatnya bukan karena yang lain, karena pengen dibilang asik, pengen dibilang macam-macam inilah itu gaul, tapi niatnya supaya Allah ridho gitu. Kalau perkataan ada yang tidak boleh jadi bercandaan ya Ustazah. Artinya ada batasannya nih. Kalau bercanda tidak boleh soal hal ini gitu misalnya. Iya. Tinggal kita kan punya akal pikiran nih. Kata Rasulullah dalam hadisnya, falyakul khairon aw liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Jadi kalau berkata-kata kita itu baik, terus bermanfaat, terus membuat semua orang senang, nggak apa-apa. Tapi kalau kata-kata kita nggak baik, bohong, atau mungkin kata-kata kita ria ya, supaya dibilang bla 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 gitu ya, bisa jadi inilah yang nanti jadi dosa. Falyakul khairon aw liyasmut. Katakanlah yang baik atau diam. Jadi memang bukan suruh pendiam, bukan, karena kalau kita diam juga, waktu yang ngomong kita diam nggak boleh juga. Masa kita lagi suruh presentasi berkata yang baik bener, kita malah diem. Ketika kita suruh ngomong kita diem. Padahal bagus ngomong itu amar ma'ruf nahi munkar juga. Iya. Karena pernah dengar yang 3 hal tidak boleh jadi bercandaan ya, atau apa? Tidak jadi boleh banyolan gitu. Iya. Nah itu ada hadisnya atau ada ininya Ustazah? Mungkin. Lebih ke adab sih, Hisan, adab ya, seperti makan. Kan tadi tuh udah kita bahas tuh, makan gak boleh dihina-hina atau apain gitu makanannya, disiram air tuh padil, kasihan makanannya. Nggak apa-apa. Enak ya makanannya habis ya. Kuahnya jadi banyak. Jadi banyak, jadi mekar. Terus yang kedua ibadah ya, lagi sholat, ibadahnya bercanda-bercanda. Pasti itu yang dilakukan karena memang kita belum akalnya belum bagus gitu. Ya udah, berarti saya minta maaf deh saja sama teman saya abis ini nggak ngatain stunting lagi. Iya. Iya. Iya jangan. Terus yang ketiga Tadi kalau bercanda fisik ya mungkin kepala. Ya mungkin kepalanya saya cium. itu kepala itu kehormatan ya. Bahkan mukul aja nggak boleh kepala. Iya lah. Kata Rasulullah, enggak, maksudnya kalau kita harus memukul, iya. Oh ada hadisnya. Kalau memukul, misalkan harus memukul, nggak boleh memukul kepala karena itu kehormatan. Kepala itu kehormatan ya. Jadi kalau kita mengituin kepala, misalkan rambut, mata, hidung atau muka, itu sama aja kita merendahkan. Oke saja. Wallahu a'lam.